Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu daging. Keunggulan daging yang pertama adalah mutu protein tinggi, kemudian juga mengandung asam amino esensial lengkap dan seimbang, sehingga ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan sel-sel dalam tubuh. Yang kedua yaitu protein lebih mudah dicerna daripada nabati. Yang ketiga adalah mengandung vitamin dan mineral. Kita bahas mengenai beberapa macam hewan penghasil daging. Yang pertama adalah sapi. Sapi merupakan penghasil daging paling besar yang di Indonesia, sehingga kita terkadang mengimpor sapi dari negara lain, baik sapi dalam bentuk beku ataupun hewan ternak yang kita datangkan khusus untuk mencukupi kebutuhan daging sapi yang memang di Indonesia merupakan daging yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kita bisa melihat bahwa sapi itu bisa sapi perah jantan atau juga memang khusus sapi potong atau sapi yang memang diperuntukkan atau digemukkan memang untuk sebagai penghasil daging. Sumber daging yang kedua yaitu kambing. Ada beberapa macam jenis kambing yang biasa digunakan sebagai penghasil daging, misalkan ada Angora, ada Anglo, kemudian ada Saanen, ada French Alpine dan sebagainya. Kemudian juga ada domba. Domba biasanya untuk produksi bulu dan atau daging. Jadi dia merupakan hewan yang multifungsi. Bisa digunakan bulunya dan juga bisa digunakan sebagai sumber daging bagi manusia. Hewan penghasil daging yang lain yaitu kerbau. Kerbau itu sebagai sumber daging di daerah tertentu, misalkan Pekalongan. Memang tidak banyak daerah-daerah yang menggunakan kerbau itu sebagai sumber penghasil daging. Tetapi umumnya kerbau itu digunakan sebagai hewan pekerja yang membantu petani untuk membajak sawah, ya. Sehingga tidak semua daerah itu familiar dengan daging kerbau sebagai sumber protein atau sumber daging yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daging yang selanjutnya yaitu kuda. Kuda pada umumnya digunakan untuk pacuan, kemudian digunakan juga untuk bekerja, untuk menarik andong, menarik transportasi darat, ya. Tetapi memang ada beberapa daerah yang menggunakan kuda itu sebagai sumber daging. Misalkan di Yogyakarta juga ada, di daerah Segorioso, Bantul. Memang di sana banyak sekali pengusaha-pengusaha daging yang menjual daging kuda. Dan ini pun juga tidak semua daerah ini memiliki dan menggunakan kuda itu sebagai sumber daging untuk memenuhi kebutuhan daging di masing-masing orang. Struktur dan komposisi daging. Jaringan tubuh hewan itu kalau kita perhatikan mulai dari luar ke dalam, itu yang pertama adalah kulit. Kita masuk lagi ke dalam yaitu jaringan lemak. Kemudian kita masuk lagi ada jaringan otot. Kemudian ada jaringan ikat yaitu kolagen dan elastin, dan yang terakhir adalah tulang. Jadi ada jaringan tubuh hewan itu terbagi menjadi beberapa, itu mulai dari kulit, ada jaringan lemak, jaringan otot, jaringan ikat, dan tulang. Warna daging sapi, jika kita perhatikan maka ketika hewan disembelih, sesaat ketika hewan disembelih maka warna dagingnya adalah warnanya merah ungu, ya. Ketika ada oksigen, dia berinteraksi dengan oksigen, maka warnanya akan berubah menjadi merah ceri. Mengapa? Karena ada oksimioglobin, ada mioglobin bereaksi dengan oksigen menjadi oksimioglobin. Nah, ketika daging itu dibiarkan dalam keadaan terbuka dan selalu kontak dengan oksigen, maka warnanya itu akan mengalami perubahan lagi, yaitu menjadi coklat. Yaitu kenapa? Karena ada perubahan tadi, oksimioglobin ada interaksi dengan oksigen, maka menjadi metmioglobin dan warnanya menjadi cenderung lebih gelap. Nah, di sini Anda akan melihat perbedaan antara daging dan karkas. Apa yang disebut dengan daging? Daging adalah bagian yang sudah tidak mengandung tulang.
Sedangkan karkas adalah daging yang belum dipisahkan dari tulang atau kerangkanya. Jadi ketika kita menyebut karkas berarti semua daging, ada tulang. Tapi ketika kita menyebut daging berarti itu tidak ada tulangnya, di non-tulang. Nah, apa persyaratan agar kualitas daging itu menjadi baik? Yang pertama adalah hewan itu harus sehat dan bebas dari segala penyakit. Sehingga banyak sekali dari dinas kesehatan yang selalu melakukan sidak untuk melihat kondisi dari hewan yang akan disembelih, baik itu di RPH ataupun di pemotongan rakyat, untuk memastikan bahwa benar-benar daging itu adalah daging yang berasal dari hewan yang sehat dan bebas dari segala bentuk penyakit. Yang kedua yaitu cukup istirahat, tidak diperlakukan kasar, serta tidak stres sehingga kandungan glikogen otot maksimal. Ketika ada suatu pengusaha yang misalkan dari Jakarta, kemudian mendatangkan ternak dari Yogyakarta, dari Gunung Kidul, maka hewan tersebut sampai di Jakarta tidak langsung disembelih, tetapi akan dibiarkan istirahat, maksudnya agar kandungan glikogen otot itu maksimal. Nah, mengapa? Karena glikogen yang maksimal itu, maka ketika ada suatu proses metabolisme, maka dia akan menghasilkan asam laktat yang tinggi pula. Jadi glikogen yang tinggi akan menghasilkan asam laktat yang tinggi. Ketika asam laktatnya tinggi, maka pH-nya pun juga akan turun lebih banyak. Sehingga inilah yang diharapkan oleh pengusaha-pengusaha daging. Kenapa dia selalu menjaga bahwa hewan yang akan disembelih itu harus betul-betul cukup istirahat, ya, agar glikogennya itu cukup tinggi, ya. Yang dia inginkan adalah pH daging itu akan turun lebih banyak, sehingga kualitas dagingnya pun juga akan lebih baik. Persyaratan agar bisa mendapatkan daging yang baik, kualitasnya baik, adalah penyembelihan dan pengeluaran harus secepatnya dan sempurna mungkin. Mengapa harus cepat dan sempurna? Karena ini untuk meminimalkan kehilangan glikogen yang besar. Prinsip dalam penyembelihan adalah usaha pengeluaran darah hewan dengan memotong urat nadi pada leher supaya hewan itu mati. Semakin hewan itu cepat pengeluarannya, cepat matinya, maka kehilangan glikogennya juga akan lebih sedikit. Proses selanjutnya yaitu dressing. Dressing adalah penyiangan pada hewan yang telah disembelih, yang meliputi pemisahan kepala dan kaki bawah, pengeluaran isi rongga perut dan dada, pengulitan dan karkas yang ada kemudian dibagi menjadi dua. Itulah yang disebut dengan dressing. Pengendalian sumber pencemaran. Ada beberapa hal yang harus kita kendalikan supaya kita mendapatkan daging yang baik. Yang pertama adalah kulit ternak. Tentu kulit ternak itu merupakan sumber pencemaran, sehingga memang seyogianya sebelum disembelih itu memang harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian tanah, kemudian perut besar, kemudian lalat, dan alat-alat itu seharusnya memang terbuat dari stainless. Kalau untuk pisau, kaitan, atau meja dan sebagainya terbuat dari berbagai macam bahan yang memang food grade atau aman untuk makanan, misalkan stainless atau keramik dan sebagainya, tapi tidak boleh berupa bahan yang bisa mencemari lebih lanjut dari daging yang dihasilkan. Setelah hewan disembelih, maka kita akan mendapatkan daging, dan di situ ada perubahan setelah penyembelihan. Apa yang berubah? Yang pertama adalah perubahan suhu. Jika kita perhatikan bahwa suhu darah itu menurun mendekati suhu lingkungan, kemudian suhu jaringan itu akan naik karena ada proses glikolisis yang juga mengeluarkan panas atau eksotermis. Yang kedua adalah perubahan pH yang tadi di atas dijelaskan bahwa adanya glikogen, kemudian itu akan berubah menjadi asam laktat, juga akan berubah menjadi
penyebab dari pH itu akan menjadi lebih rendah. Kemudian ada proses yang kita sebut dengan aging. Kalau kita lihat bahwa prosesnya itu diawali dengan penyembelihan. Setelah disembelih, maka yang kita ambil dagingnya. Nah, daging itu akan mengalami rigor mortis, yaitu kaku setelah kematian. Kemudian setelah itu akan mengalami pasca rigor. Nah, pada proses rigor mortis tersebut ada proses yang disebut dengan aging. Apa itu aging? Aging adalah penanganan daging segar setelah penyembelihan dengan cara menggantung atau menyimpan selama waktu tertentu pada suhu di atas titik beku daging, yaitu sekitar min 1,5 derajat Celcius. Tujuan dari aging yaitu yang pertama, agar proses pembentukan asam laktat dari glikogen sempurna. Jika sempurna, maka pH juga akan turun. Yang kedua yaitu pengeluaran darah menjadi lebih sempurna. Artinya berarti darah itu tuntas, ya. Kemudian yang ketiga yaitu lapisan luar daging menjadi kering. Yang keempat, memperoleh daging yang memiliki tingkat keempukan yang optimum dan memiliki flavor atau cita rasa yang khas. Inilah fungsi dari aging. Kriteria kualitas daging yang pertama adalah keempukan atau kelunakan. Tentu ketika kita membeli daging, kita berharap bahwa daging yang kita beli itu akan empuk, ya. Nah, keempukan atau kelunakan ini ditentukan oleh kandungan jaringan ikat dan umur dari hewan tersebut. Semakin tua umurnya, maka keempukannya juga akan semakin berkurang dibandingkan dengan hewan yang umurnya lebih muda. Yang kedua yaitu kandungan lemak atau marbling. Marbling adalah kandungan lemak di antara otot. Nah, di sini lemak berfungsi sebagai pembungkus otot dan mempertahankan keutuhan daging. Kemudian yang ketiga, kriteria kualitas daging adalah warna. Nah, warna ini bervariasi tergantung pada jenis secara genetik dan usia. Kalau kita lihat bahwa sapi potong itu akan lebih gelap dibandingkan dengan sapi perah, sapi muda warnanya akan lebih terang dibandingkan dengan sapi dewasa. Jadi memang ada beberapa kriteria dalam kualitas daging yang itu secara kasat mata bisa kita lihat. Ini adalah gambar dari bagaimana marbling gitu ya. Marbling nomor 1, 2, 3 ini kandungan lemak di dalam otot, sela-sela otot itu sedikit dibandingkan dengan yang nomor 12 dan sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh marbling itu yang seperti apa. Kriteria daging yang baik selanjutnya adalah rasa dan aroma. Artinya aroma itu akan muncul ketika proses aging itu berlangsung sempurna. Kita bisa melihat bahwa ini merupakan daging sapi yang seperti ini yang baik. Itu karena memang dia sudah mengalami proses aging yang baik sehingga akan menimbulkan flavor yang khas daging sapi, yang khas untuk kambing, yang khas untuk kuda, yang khas untuk kerbau. Kemudian yang kelima adalah kelembapan. Tadi dikatakan bahwa adanya aging sebetulnya bisa memberikan dampak bahwa permukaan itu akan kering. Aging yang sempurna akan memberikan permukaan daging yang kering. Nah, permukaan daging yang kering tersebut dapat menahan pertumbuhan dari mikroorganisme. Pada slide ini Anda bisa melihat berbagai macam jenis potongan sapi. Nah, slide selanjutnya Anda juga bisa melihat berbagai macam jenis potongan daging kambing, dari karkas kambing, karkas babi. Ini adalah beberapa contoh potongan dari karkas kambing. Nah, pada slide ini Anda juga bisa melihat berbagai macam potongan babi, ya. Potongan karkas babi Anda bisa melihat ada berbagai macam dengan nama yang masing-masing itu akan menunjukkan posisi dari
masing-masing daging atau bagian tersebut dalam tubuh babi.